5 tahun ke depan itu akan ada 9 pekerjaan hilang loh. Saya mulai dengan akhlak. Kenapa dengan akhlak itu penting? Karena segala sesuatu pada akhirnya tersaring dari quality kita melalui attitude dan bagaimana mempengaruhi karir pada akhirnya. Sebelum itu saya ingin memberikan prolog mengenai 2 kategorisasi yang berbeda ketika Anda semua memilih dengan kesadaran penuh pertama kali menjadi ikan kecil di kolam besar, atau setelah agak cukup waktu sebagai ikan kecil di kolam besar kemudian menjadi ikan besar di kolam kecil. Ketika 9 pekerjaan hilang nih, ketika Anda memasukkan unsur art di dalamnya, bisa loh menjadi katalisator yang meleverage, bisa jadi pengungkit gitu. Untuk apa? Untuk bertahan dan sustain. Ikan kecil di kolam besar adalah ketika kita memilih menjadi karyawan atau kita memilih jadi PNS. Karena apa? Kita berada among those many, yang banyak itu. Dari sana kita belajar how to interact dengan siapa? Ke atas dengan bos, gitu. Ke bawah dengan karyawan yang lebih rendah, mungkin OB, cleaning service, ke sini kepada teman sejawat, yang ke sini dengan klien atau klien. Ketika berinteraksi itu bisa diserap informasinya, walaupun kata orang-orang suka ada namanya office politik. Pernah dengar nggak tuh? Ya, kadang-kadang kita nggak minta, tiba-tiba konflik muncul aja di depan kita. Kita nggak nyari gara-gara, tapi orang iseng gitu loh, nyoba gitu loh, cek ombak gitu loh. Kepancing nggak nih? Seperti itu nggak? Jadi kan konflik itu jadi terbuka karena bukan hanya dari kita semata-mata, tapi karena faktor eksternal yang memancing-mancing. Nah, bagaimana merespon itu? Tentu kita dengan jalannya waktu bisa belajar. Ketika memilih akhirnya pindah menjadi ikan besar di kolam kecil juga bukan tanpa tantangan. Karena menjadi ikan besar di kolam kecil itu memang dia langsung jadi bos, jadi owner, di BOD. Tapi kan juga sekaligus jadi cleaning service, enggak sih? Jadi office boy-nya, karena apa segala palu gada. Kalau bahasa Betawinya palu gada, apa lo minta gue ada gitu ya. Semua dikerjain sendiri. Nah, tantangannya adalah kehabisan energi ketika ternyata juga harus berniaga melakukan transaksi dengan pihak luar untuk menjual produk. Ikan besar di kolam kecil harus ada modal capital sosial dari si owner. Dia harus punya sesuatu yang menjadi passion. Dia harus punya kemampuan soft salesmanship. Di zaman kita dulu masih dijajah Belanda, kan kita punya Divide et Impera ya. Kelompok yang Bumiputra, kelompok timur jauh, Cina, kelompok timur jauh bukan Cina, Eropa. Itu golongannya. Yang Bumiputra boleh menjadi Amtenar atau PNS, yang Cina nggak boleh keturunannya, betul nggak sih? Keturunan non Cina yang Arab, India, Bangladesh, Pakistan itu juga kayaknya nggak boleh deh. Kalau yang Eropa apa juga boleh gitu. Nah, saat itu kelompok Bumiputra tidak terlatih entrepreneurship, salesmanship. Kalau jualan kayaknya hina, kalau jualan dagang kayaknya malu-maluin keluarga gitu ya. Sehingga perdagangan di tanah air didominasi oleh yang Chinese ya, Chinese descent. Walaupun pada perjalanannya terjadi pernikahan campur atau akulturasi jadi Indo-Cina ya. Adaptasi yang tinggi, kemudian belajar terus kepada hal-hal yang lebih baik. Dan dalam hal belajar jangan mencari mitra yang tidak lebih baik dari kita. Kayak sekarang saya mau berguru sama Prof. Muafi karena beliau profesor, kan saya belum. Aduh. Seperti itu. Kalau saya misalnya hanya bergaul sama teman-teman, bukan kita rasis atau diskriminasi, ngerasa S1 ada cukup, S2 oke lah gitu ya. Tapi kalau nggak mau belajar juga, kan itu gimana ya? Suka terbawa. Akhirnya saya memutuskan bergaul dengan siapapun, tapi lingkar terdalam kita harus yang lebih tinggi dari kita sehingga bisa menjadi mentor atau mentorship. Seperti itu juga yang Anda bisa lakukan kepada target yang ingin Anda capai di dalam hidup.